Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan yang sehat, yang selalu berada dalam kebahagiaan, walaupun kita sekarang dalam proses pembelajaran jarak jauh ya. Saya dan kalian belum bisa bertemu secara tatap muka, tetapi insya Allah nanti dengan proses pembelajaran jarak jauh kita tetap bisa berkomunikasi. Anak-anakku semuanya, pertama saya perkenalkan diri dulu ya. Ibu adalah mengajar di pembelajaran materi SDKD atau simulasi dan komunikasi digital. Pelajaran ini untuk semua kompetensi keahlian. Jadi di semua jurusan akan mendapatkan pelajaran SDKD ini. Ini adalah Biodata Budiah ya, dengan nama Diah Sulistiowati. Nanti bisa kalian panggil dengan Budiah. Kemudian tempat tanggal lahir Budiah ada di Boyolali 17 Juli 1978. Kemudian agamanya Islam, jabatannya adalah guru SDKD. Suaminya adalah Hewan Kurnianto. Kemudian anaknya Budiah itu ada dua, yaitu namanya Marela dan Atafasya. Kemudian tempat tinggal Budiah itu ada di Mojosongo, Boyolali. Ini foto ya. Anak-anakku semuanya, di pembelajaran SDKD, sebelum kita masuk terlalu dalam ini, kita akan mempelajari dulu kompetensi inti SDKD. Kompetensi inti SDKD di ranah pengetahuan itu adalah memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja teknik komputer dan jaringan pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Sedangkan untuk kompetensi inti SDKD ranah keterampilan, yaitu melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan saat memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja teknik komputer dan jaringan, menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan meniru, membiasakan gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Jadi anak-anak dalam pembelajaran SDKD kita harus mempunyai dua keterampilan ya, dua ilmu, yaitu di pengetahuan dan keterampilannya. Jadi secara teoretik mampu dan di dalam keterampilannya kita juga harus bisa. Oke anak-anak, untuk teknik pembelajaran, karena kita sedang berada dalam kondisi wabah COVID-19 yang mengharuskan kita untuk selalu jaga jarak, kemudian pembelajaran harus secara jarak jauh, kita mempunyai beberapa skenario bila masa pandemi COVID masih berlangsung, yaitu adalah dengan pembelajaran jarak jauh sampai dengan bulan Desember 2020. Sedangkan skenario-nya adalah yang pertama, guru menyajikan materi melalui media online, bisa video pembelajaran, modul, kemudian nanti soal-soal, itu semuanya secara daring. Kemudian siswa secara mandiri mempelajari modul dan video pembelajaran yang sudah diunggah oleh guru mata pelajaran. Kemudian 3, pembelajaran interaktif melalui web Jaga Ratu. Anak-anak, nanti kita di SMK Negeri 1 Boyolali akan menerapkan aplikasi Jaga Ratu yang di situ kita nanti bisa saling berkomunikasi ya dengan pembelajaran jarak jauhnya.
Kemudian yang keempat, penugasan mandiri untuk kegiatan praktek. Anak-anak nanti kita harus aktif ya. Kalian harus aktif di dalam mengerjakan tugas-tugas secara mandiri. Walaupun seperti itu, kita nanti tetap bisa saling share, bisa saling komunikasi. Tetap bisa ya. Jadi Anda tidak usah takut misalnya mau komunikasi dengan gurunya gimana, tetap kita bisa melalui aplikasi Jaga Ratu. Oke anak-anak, untuk pendahuluannya sekian dulu. Terima kasih dan tetap semangat, tetap sehat. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama ya sayang. Materi kita yang pertama di kompetensi di mata pelajaran SDKD adalah kompetensi dasar 3.1. Apa itu? Nah, kompetensi dasar dan target kompetensi itu adalah kompetensi dasarnya menerapkan logika dan algoritma komputer. Nah, nanti target kita itu harus bisa apa? Yaitu menerapkan penalaran logis untuk berpikir secara cermat, objektif, dan efektif dalam mengemukakan gagasan menggunakan asas sistematis. Kemudian bisa menerapkan algoritma dalam penyelesaian masalah. Itu adalah kompetensi dasar di pengetahuannya. Sedangkan untuk kompetensi dasar untuk keterampilan, kita adalah menggunakan fungsi-fungsi perintah atau komen. Targetnya apa? Targetnya adalah anak-anak bisa menggunakan notasi penulisan algoritma dengan kalimat deskriptif. Oke, lanjut. Aplikasi di dunia nyata ya, ilmu logika. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali seseorang menggunakan pikiran untuk memecahkan berbagai masalah yang ada. Termasuk dalam hal ini adalah membuat suatu keputusan. Sebelum membuat keputusan atau memecahkan suatu permasalahan, terlebih dahulu seseorang dihadapkan pada permasalahan menarik kesimpulan dari beberapa gagasan atau informasi yang telah ada. Untuk menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang ada tersebut diperlukan suatu kemampuan bernalar. Kemampuan bernalar adalah kemampuan menarik kesimpulan dari sejumlah fakta, informasi, gejala, atau bukti-bukti yang telah ada sebelumnya. Dalam menarik kesimpulan tersebut diperlukan suatu kemampuan agar proses dan kesimpulan yang diperoleh benar dan valid. Jadi anak-anak, saya yakin ya, pasti kalian selalu hal-hal kecil itu selalu dihadapkan pada masalah-masalah. Kita dalam menyelesaikan masalah, kita itu harus penuh bernalar ya, menggunakan nalar atau logika agar masalah tersebut bisa terselesaikan. Dalam setiap keadaan, seorang manusia membutuhkan pola pikir logis. Berpikir logis merupakan berpikir dengan cara yang benar, masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Jadi logis itu apa artinya? Itu masuk akal dan memenuhi hukum logika. Jadi kita sebagai manusia itu bisa melaksanakan, itu maksudnya bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan. Itu namanya masuk akal, ya. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Ya, itu adalah logika. Setelah kita mengetahui arti dari logika, kita memahami dulu yaitu namanya penerapan algoritma. Pada pembahasan logika tentang bagaimana manusia berpikir dengan benar, tahapan selanjutnya yaitu membahas tentang bagaimana cara penyelesaian permasalahan dengan melakukan langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh untuk memecahkan masalah dengan cara yang terbaik. Suatu algoritma harus menghasilkan output yang efektif dalam waktu relatif singkat dan penggunaan memori yang relatif efisien dengan langkah yang berhingga dan prosedurnya berakhir baik dalam keadaan diperoleh suatu solusi maupun tidak ada solusinya. Langsung ke contoh kasus, misalnya seperti ini. Marilla memiliki sahabat pena. Dia hendak mengirim surat untuk sahabatnya. Kita itu tahapan apa yang harus dikerjakan Marilla untuk mengirimkan surat. Nah, pastilah seperti di contoh itu ada urut-urutannya. Yang pertama adalah menuliskan surat pada secari kertas surat. Kemudian 2, mengambil sampul surat atau amplop
Kemudian yang ketiga, memasukkan surat ke dalam amplop. Keempat, menutup amplop surat dengan lem perekat. Kemudian yang kelima, menuliskan alamat yang dituju. Dan yang keenam adalah membawa surat ke kantor pos. Di atas merupakan salah satu penyelesaian masalah dengan menuliskan langkah-langkah tahapannya. Coba anak-anak kalian bayangkan, misalnya urutannya kita ubah atau kita acak ya, misalnya aja. Yang pertama, mengambil sampul surat atau amplop. Masih bisa penalaran. Kemudian yang ketiga, menutup amplop surat dengan lem perekat. Kira-kira benar apa enggak? Ya, urut-urutannya. Kemudian yang ketiga misalnya, membawa surat ke kantor pos. Kemungkinan itu algoritma atau langkah-langkah yang benar atau tidak. Itu salah ya, karena apa? Mosok ya, belum menuliskan surat sudah dikirim, sudah udah dilem ya. Jadi yang namanya algoritma itu adalah urut-urutan yang suatu langkah-langkah ya di sini. Serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Seperti di sini tadi, bahwa urutannya pasti menulis surat dulu, karena kita mau berkirim surat pasti kita menulis surat dulu. Kemudian mengambil sampulnya atau amplopnya. Setelah itu kita memasukkan ke dalam amplopnya, kemudian kita menutup amplop dan mengelemnya, kemudian menuliskan alamat yang dituju kepada siapa. Kemudian yang keenam adalah membawa surat ke kantor pos. Jadi sekali lagi, algoritma adalah serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis untuk mencapai tujuan. Terdapat berbagai bentuk cara untuk mengkomunikasikan algoritma, antara lain menggunakan bagan alir, pseudocode, dan bahasa pemrograman. Bentuk algoritma yang mudah dibaca adalah menggunakan bagan alir. Bagan alir bisa disebut juga dengan flowchart ya. Merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Jadi seperti ini tadi urut-urutan yang tertulis secara manual ya, yang dituliskan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu juga merupakan langkah-langkah algoritma secara tertulis. Kemudian ada lagi algoritma yang digambarkan melalui bagan, itu disebut dengan bagan alir atau flowchart. Di sini fungsi dari bagan alir merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Terdapat berbagai alasan bagi seseorang untuk menggunakan flowchart, antara lain: 1. Dokumentasi proses. Bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Yang kedua, petunjuk untuk memecahkan masalah. Runtutan langkah dari yang umum menuju ke khusus atau sebaliknya merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagan alir. Kita menggunakan flowchart yang namanya bagan alir atau simbol-simbol itu tersusun dari berbagai simbol yang berbeda fungsinya ya, antara satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah yang terlihat di situ. Simbol flowchart yang pertama itu disebut dengan simbol terminator. Fungsinya untuk apa? Terminator adalah simbol untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart dan terdiri dari dua label. Nanti kalau di awal berarti kita kasih informasi mulai atau start untuk menandai awal flowchart, dan akhir atau end untuk menandai akhir dari sebuah proses atau sebuah flowchart. Kemudian yang kedua, di situ ada simbol proses ya, persegi panjang. Simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Kemudian simbol berikutnya itu adalah keputusan atau simbol decision. Simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Terdapat dua keadaan yang harus dipenuhi, yaitu ya atau yes jika dalam pengambilan keputusan menghasilkan keadaan benar, atau tidak, no jika pengambilan keputusan menghasilkan keadaan salah. Jadi pada simbol decision ini pasti nanti kita arah panah itu pasti ada dua, yaitu yes dan no. Ya kenapa dan tidak kenapa, proses berikutnya.
Kemudian yang selanjutnya adalah simbol flowchart subproses. Subproses atau alternate proses. Simbol ini adalah simbol proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail menjadi bagian-bagian proses atau subproses lainnya. Jadi subproses itu adalah step proses utama yang nanti bisa diturunkan lagi atau yang menjadi lebih detail seperti itu. Kemudian ada lagi simbol flowchart dokumen ya. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait, misalnya berupa masukan atau hasil dari proses. Simbol yang berikutnya adalah data. Simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Simbol berikutnya adalah pangkalan data atau database. Simbol ini menunjukkan pemakaian database pada sebuah flowchart. Kemudian ada simbol tampilan atau display, simbol yang menyatakan peralatan output. Misalnya nanti kalau kita membuat penyelesaian masanya ditampilkan di televisi dan sebagainya, itu nanti ada simbol tampilan atau display. Kemudian simbol flowchart yang berikutnya adalah kartu. Simbol yang menyatakan kartu dapat digunakan untuk masukan dan keluaran. Kemudian ada simbol petunjuk arah atau flow direction. Di sini ada arah panah ke kanan, ke kiri, atas, dan bawah. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran diagram. Di sini arah atau flow direction itu harus ada. Jadi kalau membuat flowchart, arahnya kemana itu harus tahu, harus ada. Kemudian ada masukan manual ya atau manual input. Simbol ini mempresentasikan masukan yang dapat dilihat secara manual. Kemudian ada operasi manual operation. Simbol ini mempresentasikan operasi yang dapat dilihat secara manual. Simbol berikutnya adalah persiapan preparation. Simbol mempresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Simbol berikutnya ada konektor on page reference dan on off page konektor ya, atau simbol konektor digunakan untuk menghubungkan suatu langkah dengan langkah lain dalam sebuah flowchart. Terdiri dari on page digunakan sebagai titik awal dan off page digunakan sebagai titik temu penghubung suatu langkah dari on page dan biasanya terdapat pada halaman yang berbeda. Ini hanya untuk penghubung saja. Konektor itu misalnya nanti kita menggambarkannya flowchart dalam kertas, misalnya sampai ke bawah, kemudian kita harus berpindah ke dalam kertas yang lain atau halaman yang berbeda, kita menggunakan simbol off page. Jika kita akan menghubungkan tetapi masih dalam satu halaman, kita menggunakan yang on page. Kemudian simbol yang terakhir adalah simbol anotasi. Simbol ini mempresentasikan informasi deskriptif, tambahan, komentar atau catatan penjelasan. Oke anak-anak, agar kita lebih jelas ya, kita penggunaan antara logika, algoritma serta flowchart, kita bisa melihat contoh di atas ini ya, di sini. Pergi ke sekolah merupakan aktivitas rutin setiap hari yang dilakukan oleh siswa. Urutan kegiatan harian yang dilakukan ketika akan pergi ke sekolah dapat dibuatkan menjadi algoritma dan bagian alir seperti berikut. Jadi kalian misalnya mau kegiatan aktivitas rutin ya, dari bangun pagi sampai Anda sampai ke sekolah, itu pasti ada urut-urutannya, ada langkah-langkahnya, ada kegiatan apa saja. Kita disuruh untuk membuatkan algoritmanya. Ya, kita bisa melihat pada saat mau berangkat sekolah. Tapi ini tidak ini ya, antara satu dengan yang lainnya pasti berbeda, ada kemungkinan berbeda. Tetapi intinya adalah penyelesaian yang benar. Yang pertama adalah menyiapkan peralatan mandi, karena kita bangun pagi kita pasti mandi ya, kita menyiapkan peralatan mandi dulu. Kemudian mandi, setelah mandi selesai pasti kita ada kegiatan atau subproses, yaitu memakai pakaian sekolah. Kemudian langkah berikutnya adalah sarapan. Kemudian yang kelima menyiapkan peralatan sekolah. Kemudian yang keenam pergi berangkat ke sekolah. Itu adalah urut-urutan yang kita lakukan pada saat kita mau berangkat ke sekolah, dari bangun sampai kita berangkat ke sekolah. Dari algoritma dari nomor 1 sampai dengan 6 kita bisa buat di flowchartnya, di bagian alirnya adalah seperti ini.
Jadi ada yang pertama mulai itu adalah simbol terminator mulai. Jadi kita kasih tengahnya itu adalah tulisan mulai. Kemudian arah panah, ingat arah panahnya mengarah ke langkah berikutnya. Apa tadi? Adalah persiapan mandi. Di situ kita pakai subproses ya, simbol subproses persiapan mandi. Karena apa? Nanti di proses persiapan mandi kita bisa membuat flowchart lagi yang secara detail di dalam kegiatan persiapan mandi. Kemudian arah berikutnya adalah proses mandi. Kemudian kita setelah mandi pasti berpakaian. Setelah berpakaian kita sarapan. Setelah sarapan ada mempersiapkan alat sekolah. Kemudian setelah alat sekolah kita berangkat ke sekolah. Kemudian menuju ke proses selesai. Setelah selesai itu ada terminator lagi untuk menutup flowchart atau bagan alir dengan simbol terminator selesai. Ya. Anak-anak tadi Budia bilang bahwa subproses persiapan mandi atau mandi dalam subproses mandi di sini ini bisa diturunkan kembali secara detail menjadi flowchart yang lebih ringkas atau lebih detail lagi. Contohnya adalah seperti ini. Kalau mandi, pastikan urutannya adalah siapkan peralatan mandi. Nah, itu adalah flowchart dengan simbol preparation atau persiapan. Nah, apa yang kita persiapkan di situ kan kita ada ini ya, siapkan peralatan mandinya apa, misalnya sampo, kemudian handuk, kemudian baju, kemudian misalnya sabun dan sebagainya. Setelah preparation pasti kita akan masuk ke kamar mandi karena kita mau mandi pasti kita masuknya ke kamar mandi lah ya. Setelah masuk ke kamar mandi proses berikutnya adalah melepas baju. Nggak mungkin kita mandi belum melepas baju kita mandi. Tapi ada proses di situ yaitu lepas baju. Kemudian proses berikutnya adalah guyur badan dengan air. Pasti kalau mandi pakai guyurnya pakai air ya, air. Kemudian bersabun atau keramas. Pasti setelah berguyur dengan air kita menggunakan sabun atau keramas ya. Kemudian bilas lagi dengan air. Nggak mungkin setelah keramas keluar, nggak mungkin ya. Pasti dengan setelah keramas dan menggunakan sabun kita guyur lagi dengan air mandi. Kemudian gosok gigi, kemudian setelah semuanya selesai kita pasti pakai handuk ya, kemudian baru berpakaian, kemudian baru keluar dari kamar mandi. Jadi subproses mandi bisa kita buat flowchart yang lebih detail seperti itu. Kita contohkan lagi yaitu dengan subproses atau subprogram dari berangkat sekolah. Misal ini bisa digambarkan seperti itu. Ini ada beberapa contoh ya. Ini periksa kondisi sepeda dulu. Ya, memeriksa itu kan adalah simbolnya kotak karena apa? Kita proses kegiatan kita yang kita lakukan secara manual yaitu periksa kondisi sepeda. Ini contoh kalau kita naik sepeda. Periksa dulu kondisi sepeda. Kemudian masuk ke decision. Kita pada saat melihat sepeda itu dalam keadaan yang seperti apa, kondisinya baik atau tidak. Makanya di situ ada simbol decision. Ya. Ingat tadi saya bilang bahwa decision itu pasti arah keluarnya ada dua, arah panahnya, ya dan tidak. Di situ dalam kondisi sepedanya baik atau tidak, jawabannya jika ya. Kalau kondisinya sepeda baik kan otomatis dia langsung berangkat. Kalau ya berarti dia langsung berangkat seperti yang di atas. Jika kondisinya tidak baik, sepedanya tidak baik, otomatis kan kita berpikir lagi, sepedaku nggak baik nih, lagi gembos atau lagi bocor atau remnya nggak bagus gitu ya. Kita pasti berpikir naik angkot apa enggak ya, atau naik angkot ya. Nah, dia akan memiliki pilihan naik angkot misalnya. Kalau pilihan kita itu yang kita ambil adalah naik angkot, otomatis pilihannya adalah ya, dan langsung berangkat. Jika tidak, dia masih berpikir lagi, naik angkot nggak enak deh. Ini udah aja naik ojek. Ya, jika dia naik ojek, ada pilihan lagi. Asing nggak ya naik ojek? Oke lah naik ojek. Kalau naik ojek silahkan langsung berangkat. Tapi dia mungkin berpikir lagi, daripada naik ojek,
misalnya ya udah mau terlambat nih, atau naik ojeknya susah nyarinya, atau manggilnya susah, dia mempunyai tentukan pilihan lainnya, misalnya diantar orang tua atau bareng dengan teman ya, seperti itu. Itu adalah contoh dari flowchart subprogram atau subproses dari berangkat sekolah. Oke, seperti itu anak-anak flowchart yang dia jelaskan, semoga bisa dimengerti. Untuk latihan, untuk tugas mandiri kalian, seperti contoh di situ, buatlah atau penyelesaian dengan menggunakan algoritma dan flowchart. Ya, kasus itu. Dewi adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari ketika Dewi akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Dewi untuk membuat tumis toge tempe. Buatlah algoritma dan bagan alir atau flowchart dari permasalahan tersebut. Jadi nanti kalian harus membuat flowchart atau algoritma dari apa? Ya, dari proses pembuatan toge tempe. Oke anak-anak, nanti di algoritma kalian tulis di kertas aja, kalian tulis di kertas secara urut. Yang namanya algoritma secara tertulis itu cirinya adalah ada urutannya, misalnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, atau A, B, C, D, atau dengan simbol yang lain yang ditulis secara ke bawah. Sedangkan untuk flowchart, Anda bisa gambarkan di selembar kertas folio, atau juga bisa kalian kreatif, misalnya membuat simbol-simbol itu dengan menggunakan kertas, kamu potong-potong-potong, kemudian kamu tempel di kertas yang lain, ditempel dengan prosesnya. Silahkan kreativitas Anda digunakan. Budiah tunggu di pelaporan tugasnya. Sekian anak-anak, terima kasih, tetap jaga selalu kesehatan kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.